RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dari Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Veronica Vero dalam obrolan budaya dengan tema menata UMKM, memperkuat pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, jika kita berbicara mengenai UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah ini sendiri merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria tentunya sebagai usaha mikro. Dan dalam kaitannya dengan industri pariwisata, UMKM dan pariwisata ini seperti sebuah mata uang dengan dua sisi yang berbeda, namun harganya itu sama. Peran UMKM sendiri dinilai sangat penting dalam mendukung pariwisata. Nah, seberapa pentingnya peran UMKM dalam industri pariwisata NTT yang saat ini sedang berkembang? Saat ini bersama dengan kami sudah hadir dua orang narasumber. Langsung saja saya perkenalkan di samping saya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Wayan Darmawa MT. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu Vero, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Salam sehat. Salam sehat luar biasa. Saya sapanya Pak Wayan ya, lebih akrabnya ya. Baik Pak Wayan. Nah, di samping Pak Wayan sendiri ada salah seorang pelaku usaha kecil menengah UMKM yang kalau kita lihat di depan kita ini ada produk-produk yang sudah disajikan juga, yaitu dengan nama Mama Ana. Ada Ibu Olvira Balo. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Vero, selamat malam juga buat Pak Wayan, dan selamat malam untuk semua pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Biasa. Betul, itu juga harapan kita semua, apalagi di tengah pandemi harus tetap sehat. Betul. Sebagai pelaku UMKM itu yang terpenting ya pastinya. Saya sapa dengan Ibu Ira ya biar lebih akrab ya. Silakan. Baik. Baik pendengar, saya akan langsung saja yang pertama ya kepada Pak Wayan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau kita lihat saat ini ya Pak Wayan, bagaimana Pak Wayan sendiri melihat peran pelaku UMKM dalam menunjang pariwisata di NTT? Menurut Bapak apakah ini sudah optimal atau belum? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari peran UMKM itu dalam kerangka pembangunan Nusa Tenggara Timur sebenarnya cukup baik ya. Sesuai dengan data yang ada 105.000 pelaku UMKM di NTT. Dengan daya dukung peran ekonomi kreatif itu cukup besar, dominan bahkan dalam kerangka pembangunan pariwisata. Dan atas dasar itulah saya menyambut sangat antusias ya, bagaimana ke depan pelaku-pelaku UMKM yang mendukung dari sisi kebutuhan wisatawan itu menjadi bagian penting dalam pembangunan pariwisata. Karena misalnya Mbak Vero, kalau misalnya wisatawan datang ke Nusa Tenggara Timur yang kita targetkan, kalau di 2019 ada 1.440.000 ya wisatawan datang. Nah kalau misalnya kita bisa mendukung dengan ekonomi kreatif hasil UMKM secara optimal, artinya akan ada multiplier yang sangat besar. Jadi tadi dalam kaitan dengan peran tadi UMKM dalam seperti apa, apakah belum tadi sudah saya diskusi dengan secara informal dengan Ibu Ira, jadi memang perlu penataan yang lebih optimal ke depan. Artinya asosiasi atau perkumpulan dari pelaku UMKM ke depan, terutama yang akan menjadi supplier ya, supply chain kebutuhan wisatawan, kita berharap harus ada standar yang sama. Jadi yang perlu didorong. Jadi secara produksi itu sudah cukup bervariasi dan banyak yang berkualitas, tetapi sekarang memang didukung dengan kelembagaan yang lebih baik untuk menjamin standar kualitas yang sama. Seperti misalnya produk Mama Ana misalnya. Seperti apa? Jadi begitu kita menawarkan produk Mama Ana, standarnya di Kupang, standar yang kita kirim ke Jawa, standar yang dibawa wisatawan ke luar negeri akan sama. Dan produk ini telah melalui sebuah verifikasi kualitas yang dilakukan oleh asosiasi melalui mungkin tim kualitas kontrol yang disiapkan. Mungkin itu yang perlu kita dorong ke depan. Di samping tentu pemerintah telah melakukan misalnya
melalui Badan POM dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ada aspek yang memang perlu juga keterlibatan asosiasi yang membawahi UKM sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan. Seperti itu, Mbak Vero. Baik, jadi kalau ditanya mengenai optimal atau tidak, sebenarnya menuju ke optimalisasi juga ya untuk mendukung perannya selain dari UMKM juga pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata. Nah, kalau kita lihat sendiri apa yang harus diperkuat sebenarnya nih Pak Wayan oleh UMKM supaya bisa menjadi andalan utama untuk kembali menata pariwisata di era new normal saat ini atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Pastinya kan ada beberapa poin penting seperti itu. Ya, jadi proses pemasaran yang dilakukan ini sudah terbangun ya di masa normal. Kita memang menghadapi masa pandemi tentu ada strategi baru yang harus didorong. Jadi misalnya kepastian tadi, dengan adanya pandemi ada orientasi baru yang didorong karena konsumen tentu membutuhkan informasi lebih. Terutama dari segi informasi produk ini diproduksi di mana. Ya misalnya tadi daerah-daerah yang memproduksi hasil ekonomi kreatif dan UMKM ini adalah diproduksi oleh kelompok-kelompok yang memang harus kita katakan daerah aman. NTT sekarang harus kita memiliki keunggulan itu. NTT relatif walaupun ada keterpaparan pandemi tapi relatif sedikit dibandingkan provinsi lain. Itu keunggulan kita. Dan ini momentum ini yang kita harus dorong. Jadi informasikan sehingga konsumen bisa lebih yakin mengkonsumsi produk yang kita lakukan. Yang kedua tentu kembali lagi kita di masa pandemi dengan masa keterbatasan suplai produksi dan juga relatif ya kita mulai keterbatasan konsumen untuk pemasaran, tentu kadang-kadang bisa lalai juga misalnya menurunkan kualitas. Itu jangan kita lakukan. Bahkan di masa seperti ini yang kita tonjolkan bagaimana kualitas harus lebih baik karena pasarnya terbatas. Itu yang kita tonjolkan. Dan ini saya yakin dengan proses produksi yang dilakukan UMKM di NTT yang jumlahnya 105.000 UMKM itu saya pikir bisa mengisi celah dan potensi peluang yang ada. Baik, jadi 2 poin ya. Yang pertama informasi produk yang harus diperkenalkan tengah pandemi kan masyarakat semua kebanyakan di rumah begitu ya. Jarang untuk keluar ataupun melihat sesuatu melalui media sosial dan lain sebagainya. Ini juga peran ya. Dan kemudian tetap untuk kualitas harus tetap bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Itu yang utama. Jadi itu 2 yang harus diperkuat ya Pak Wayan ya. Saya menuju ke Ibu Ira dulu. Nah, kalau kita berbicara mengenai UMKM. Ini kan sebagai salah seorang pelaku UMKM ya Bu Ira, apalagi produk-produknya bahkan bukan hanya dipasarkan secara lokal, tapi juga sampai di luar ya. Wow, itu amazing sekali. Nah, apa pendapat Ibu yang mana posisi pelaku UMKM dalam penataan pariwisata ya, khususnya kalau kita berbicara mengenai ekonomi kreatif ini, Bu Ira? Oke, terima kasih Mbak Vero ya. Jadi memang UMKM ini kalau mau kita, memang ini bisnis ya, tapi kalau kita lihat dari sisi pariwisata ini sebenarnya kita komponen penting ya Pak Wayan ya dari pariwisata ya. Karena begini, UMKM itu beda sama pabrikan. UMKM itu dasar dia bergerak, biasanya itu kearifan lokal, kekayaan lokal, dan semua entah itu servis ya, entah itu produk jadi. Nah, jadi apa yang dikeluarkan UMKM itu sebenarnya mau dibilang sebagai duta daerah, ya kan? Nah, di masa sekarang yang normal ini, untuk tadi dalam hubungannya menata pariwisata kembali ya, jadi sama seperti yang tadi Pak Wayan sampaikan bahwa memang dengan market yang lebih terbatas ini kita punya persaingan juga makin ketat, ya artinya requirement-nya juga makin ketat. Mungkin dulu ya wisatawannya banyak, marketnya besar, sekarang marketnya mengecil, jadi kebutuhan kita harus menyesuaikan produk kita juga dengan kebutuhan pasar yang ada seperti itu Kak. Ya. Baik, jadi harus disesuaikan ya, apalagi mengingat pasar yang semakin sempit dengan adanya new normal atau tatanan hidup baru ini. Nah, tadi juga sempat disampaikan persaingan yang makin ketat begitu. Ini kan menunjukkan tentang perjuangan ya pelaku dari UMKM untuk bisa tetap berdiri di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini dan kemudian masuk di tatanan hidup baru. Kalau Ibu Ira melihat ya sesama UMKM begitu ya, teman-teman yang lain, bagaimana perjuangannya kira-kira? Kalau dari Ibu Ira sendiri begitu untuk bisa memasarkan kembali produk di tengah pasar yang semakin sempit ini? Ya, kemarin waktu tengah-tengah pandemi ya, sempat daun-daunnya itu kita di bulan April Mei untuk NTT sendiri ya, kita teman-teman rasakan itu April Mei sampai pertengahan Juni, kemudian ada angin segar lagi Pak Bu Vero ya, waktu udah Juni ke atas sampai sekarang itu angin segar. Nah
keuntungan kita adalah tadi saya sampaikan persaingan ya, sebenarnya dalam konteks yang sangat sehat Pak. Kalau sekarang ini UMKM yang saya rasakan bukan hanya di NTT tapi di Indonesia, kita banyak sekali WhatsApp grup yang saling menguatkan atau bahkan memberi informasi positif satu sama lain. Karena kita tahu bahwa perjuangan kita sama ya, jadi kita melihat sesama rekan itu bukan sebagai pesaing dalam konteks negatif, tapi saling membangun. Karena kita bisa bayangkan bahwa analoginya begini, ada satu toko jual bangunan, apakah orang akan berkunjung? Tapi pada saat 10 toko bangunan berjajar akan menjadi zona toko bangunan, sama seperti UKM. Pada saat UMKM ini marak, itu akan membangun awareness dari masyarakat untuk, oh oke, ada produk UMKM, seperti itu. Jadi dalam tadi menyambung ke ini ya, jadi memang perjuangannya itu cukup berat yang kita kemarin bangun itu ya. Sekarang ini teman-teman sudah mulai bangkit lagi dan yaitu saya bilang karena dukungan dari saling kita persatuan itu ya, ada komunikasi antara UMKM itu. Nah tadi kalau menyambung apa yang disampaikan Pak Wayan tadi dukungan-dukungannya, tadi kalau menurut Ibu Ira bagaimana? Ini mampu tidak mendukung perjuangan para pelaku UMKM mulai dari nanti akan dibantu untuk informasi produknya itu juga harus perlu diperkuat, kemudian kualitas yang lebih baik di tengah era pandemi seperti ini. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu kesulitan dan tantangan ya, selain tadi pasar yang makin kecil tadi, kira-kira kesulitan tantangan lain apa lagi yang ditemukan di lapangan mengenai hal pemasaran produk ini? Kesulitan keseluruhan atau termasuk pemasaran juga salah satu. Boleh, ya, salah ya. satunya ini juga. Kesulitannya begini, contohnya untuk bahan kemasan. Ini yang di NTT nih Pak ya, karena kita mau dibilang 100% kan dari luar, ya kan. Jadi ada hambatan, kemarin hambatan di transportasi ya. Terus kemudian kayak sekarang nih saya ngalamin sendiri minggu lalu. Saya harus kirim barang ke Jawa by sea dengan laut ya. Nah ini barang yang produk alam Pak, jadi rentan ya, dia punya masa waktu itu sekitar mungkin hanya 3 minggu lah aman kan. Tapi dengan ketidakpastian transportasi laut sekarang, order kita batalkan. Karena kita tidak berani take risk, barang akan rusak. Nah ini dampak dominonya apa? Ini produk ini dari, contohnya yang saya alami dari Alor, kacang kenari. Jadi ini dampaknya produk tidak terserap, seperti itu. Itu kendala-kendala yang kita hadapi saat ini. Dan sepertinya ini salah satu kendala utama masalah. Iya, makanya transportasi ini, pemasarannya ini harus langgar pulau dan lain sebagainya. Apalagi kalau melihat pasar yang semakin kecil kan tentunya paling besar dan paling banyak kan Pulau Jawa ya, seperti itu disampaikan tadi Pak Wayan ya. Wow, ini perlu diperhatikan juga dan perlu kita pikirkan bersama ya terkait dengan hal tersebut. Nah, saya kembali ke Pak Wayan. Kalau tadi kita sudah dengar ya Pak Wayan dari Ibu Ira ya tantangan-tantangannya. Nah, kalau Pak Wayan lihat sendiri melihat peluang UMKM di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih mengintai dan di era new normal, tatanan kehidupan baru saat ini apakah sama begitu dan apa yang bisa dilakukan begitu bersama tentunya? Ya kalau kita lihat tadi, jadi dengan adanya kondisi yang cukup kondusif lah, walaupun kita mengalami keterpaparan di NTT, tapi kan relatif kecil ya, dan kita berharap ini tetap berlangsung seperti itu. Atas dasar itulah momentum itu Bapak Gubernur menerapkan kebijakan new normal kita yang pertama kali 15 Juni 2020 dengan maksud ada kegarahan berproduksi di sektor pariwisata, UMKM itu bergerak simultan untuk bagaimana mengisi peluang-peluang pasar terutama yang memang di daerah-daerah yang relatif sulit bergerak berproduksi. Nah memang jadi ada satu kendala seperti yang disampaikan Ibu Ira tadi, memang di persoalan transportasi. Momentum produksi sekarang bisa kita bergerak cepat sebenarnya, tapi persoalan di transportasi ke Jawa karena memang untuk transportasi ada pembatasan-pembatasan. Dan ini mungkin menjadi catatan kami Bu Ira, nanti akan kita bersurat apakah misalnya transportasi ini kan yang kemarin ada pembatasan kan di penerbangan pergerakan barang, pergerakan orang, bukan di apakah barang juga kita ikut seperti itu. Jadi sehingga misalnya kalau pergerakan barang mestinya harus ada kelonggaran karena ini menyangkut tadi suplai dari produsen ke konsumen. Karena kalau itu tidak pergerakan relatif sulit, misalnya daerah-daerah yang seperti NTT yang memiliki momentum bisa bergerak berproduksi lebih baik dibanding beberapa daerah yang memang mengalami pembatasan pergerakan, tentu akan tidak bisa mengisi celah-celah peluang pasar yang memang harus kita isi dan peluang itu ada di daerah padat penduduk seperti di Jawa dan sebagainya. Jadi catatan saya, jadi terima kasih informasi ini, tentu segera kami akan membangun komunikasi dengan
maskapai bagaimana ini menangkap mendorong peluang ini, karena kebetulan Bapak Gubernur sedang mendorong bagaimana progres ya pertumbuhan ekonomi NTT jangan mengalami kontraksi. Kita posisi sekarang kan cukup baik nih. Jadi bagaimana ini terdorong baik agar jangan terjadi kondisi seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan masalah pemasaran ya via digital begitu? Ini kan otomatis tidak bisa hanya bergerak sendiri para UMKM dengan media sosial Instagram ya, seperti Ibu Ira bilang ya. Selain transportasi, kemudian pemasaran via digital, bagaimana Pak Wayan? Ya, jadi kita sebenarnya sudah membangun wadah ya. Jadi di samping juga teman-teman di pelaku usaha UMKM kan sudah sangat ini ya menggunakan IT juga, banyak yang bagus. Pemerintah juga memberikan dorongan. Kami ada misalnya Bajual NTT ada. Kita juga bisa juga melalui media-media yang disiapkan, misalnya forum, misalnya ada expo tentang hasil UMKM gitu. Jadi dimediasi bagaimana apa yang dilakukan secara parsial seperorangan juga didukung oleh pemerintah, akan memperkuat keyakinan para konsumen. Ini sedang didorong, dan saya sekarang terutama dari sisi ekonomi kreatif juga sedang mendorong ya bagaimana yang 105.000 pelaku UMKM ini juga ada yang secara spesifik nanti mendukung ke pariwisata dalam bentuk ekonomi kreatif seperti itu. Ya. Baik, jadi ternyata sudah mulai dipikirkan dan memang sekarang prosesnya untuk perkembangan kemajuan UMKM kita ya, Nusa Tenggara Timur. Mungkin Ibu Ira bisa menanggapi juga terkait dengan tadi pemasaran via digital dan mungkin kesulitannya juga apa. Tadi sudah disampaikan akan dibantu ini, seperti itu. Terima kasih. Kalau pemasaran via digital memang sudah jadi tuntutan. Sebelum pandemi memang sudah UKM juga sudah go digital ya Pak ya. Tapi setelah masa new normal ini justru itu menjadi kebutuhan itu semakin besar. Karena kita lihat mobilitas orang juga berkurang ya kan. Nah jadi penggunaan media digital ini adalah cara terbaik dan kalau mau dibilang termurah dan tercepat. Sekarang mungkin 6 tahun lalu waktu saya baru mulai usaha kita sempat berpikir Pak untuk melakukan bahkan iklan-iklan lewat radio, lewat koran dan itu kan berbayar. Nah sekarang banyak yang bisa juga berbayar di digital tapi jauh lebih murah. Dan itu yang memang kita sedang aktifkan penggunaannya Mbak. Betul, apalagi jangkauannya juga lebih luas kan? Iya, jangkauan juga lebih luas ya. Jejaring sosial namanya begitu ya Pak Wayan. Nah, selain tadi masalah bantuan tadi untuk via digital, pemasaran via digital dan bahkan transportasi yang rencananya akan dikomunikasikan juga dengan pihak maskapai, adakah stimulus-stimulus tertentu begitu yang diberikan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Provinsi NTT untuk UMKM untuk bisa kembali menata kehidupan mereka yang baru ya di era tatanan kehidupan baru ini? Ya, jadi ya sekarang Mbak Vero, jadi Bu Ira sekarang kan memang ada peluang. Jadi ada peluang kemarin ada bantuan ya stimulus ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif dan juga UMKM. Jadi bahkan dari target itu belum semua. Untuk itulah nanti tanggal 16 sampai 18 ini akan ada expo untuk business matching tadi. Akan mencoba menjembatani bagi yang belum mendapatkan peluang atau informasi secara aktif akan difasilitasi oleh OJK. Ini peluang sekali. Jadi memang dari kemarin sesuai dengan informasi yang dilakukan BI itu kan peluang kita sekitar 100-an ribu. Tapi yang terdaftar sekarang baru puluhan ribu, 40-an lebih lah. Mungkin sudah 50 sampai 60-an. Artinya ada ruang karena ada keterbatasan informasi tadi. Belum lagi stimulus yang lain, ada skema regional itu sekitar 200 jutaan, itu tergantung jenis usahanya, ada juga skema yang 100 jutaan. Artinya saat ini pemerintah pusat terutama kalau kita memang stimulus kita ke sosial ya di pemerintah provinsi yang dikoordinir oleh dinas sosial, tetapi yang pusat ini stimulus ekonomi yang memberikan ruang yang sangat besar terutama kepada UMKM dan pelaku industri pariwisata. Seperti itu. Dan itu memang saya sudah sempat dengar juga kebijakan dan stimulus dari pemerintah pusat terkait hal itu. Apakah Ibu Ira juga sudah sampai ke situ atau belum? Nanti ditahan dulu jangan dijawab. Karena kita akan kembali lagi dalam rangkaian obrolan budaya masih tentang menata UMKM dan memperkuat pariwisata NTT. Tetaplah bersama kami. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih setia bersama dengan kami dalam obrolan budaya dengan tema menata UMKM dan memperkuat pariwisata NTT. Saya masih bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Wayan Darmawa MT, dan juga tentunya bersama salah seorang pelaku UMKM ya, yang saat ini juga sudah ada produk-produknya di hadapan kita. Ada Ibu Olvira Balo dengan usaha kecil menengahnya atau UMKM-nya Mama Ana. Nah, tadi Pak Wayan sudah menyampaikan nih, stimulus-stimulusnya sudah ada dari pemerintah pusat, bahkan daerah pun sekarang sudah mulai melakukannya ya, begitu. Pendataan tentunya ini yang pertama. Data ini yang kadang-kadang harus dilengkapi dulu nih sebelum bisa dicairkan, seperti itu ibaratnya. Sudah dengar tentang hal ini Ibu Ira? Sudah bersama teman-teman sudah banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Yang PEN ini eksekusinya belum ya Pak ya? Belum, kita looking forward. Ya, menunggu-nunggu. Oke, seberapa berarti besar supportnya ini. Ya, terima kasih. berarti sudah ya, Ya. berarti benar ya apa yang disampaikan, dan bahkan Sangat sudah baik disosialisasikan, Mbak. betul disosialisasikan. Bahkan sebenarnya ada butuh berapa tadi, ada 100-an lebih. Ya, berapa Bapak? Hampir 100-an ribu UMKM. 100-an ribu ya, tetapi saat ini yang baru terdaftar Yang saya dapat informasi ini baru sekitar 50 ribuan lah. yang 50 sudah ribuan, daftar. berarti masih ada Masih ada kuotanya peluang. nih, masih banyak Iya, ya. iya. Kita perlu men-sounding kembali dan mensosialisasikan ya. Tentunya melalui media kita pada malam hari ini. Ini juga salah satu ya cara untuk bisa menyampaikan kepada para UMKM. Baik, dan sekarang saya juga ingin bertanya ke Ibu Ira lagi nih. Nah, ini menyangkut tentang kebijakan-kebijakan ya. Kalau kita lihat tadi sudah ada stimulus, sudah ada bantuan, dan juga nanti kesulitan apa yang nanti akan disampaikan begitu ya dari pemerintah untuk membantu para UMKM. Nah, kalau Ibu Ira melihat kebijakan-kebijakan seperti apa yang diharapkan begitu sebagai pelaku UMKM agar ke depan ini bisa terus bertahan di era tatanan kehidupan baru ini? Ya, terima kasih. Jadi tadi yang disampaikan Pak Wayan itu bagian dari kebijakan yang sangat Iya. mendukung dan mensupport ya UMKM ya. Dan sebenarnya sebelum ini pun pada awal-awal masa pandemi ya, mungkin dari bulan Maret ya Pak ya, udah ada pembebasan pajak yang harusnya kita terbeban 0,5% per bulan dari total pendapatan ya, itu udah dinolkan. Nah, ini berakhirnya di bulan September nih Pak. Jadi kita nunggu nih berita dari pemerintah lagi kan. Bagaimana iya, selanjutnya? Itu salah satu. Kedua mungkin secara lokal ya. Kita pengen sebenarnya gini, di NTT ini kan usaha swasta ini tidak banyak ya. Banyak keuangan bergerak dari memang sektor dari pemerintahan aja ya. Dan kita pengen pemerintah kantor-kantor ya atau dinas-dinas ini menjadi etalase Pak dari produk-produk UMKM. Itu kesempatan yang sangat baik saya pikir. Jadi etalase dan akhirnya jadi corong juga ya, secara tidak langsung ya untuk produk UMKM. Terima kasih. Baik, tanggapannya gimana nih Pak Wayan terkait itu? Iya, jadi Bu Vero, Mbak Ira, jadi Ibu Ira, jadi saya pikir ini sangat luar biasa. Saya memang lagi mengidentifikasi, bahkan menyiapkan ruang. Kami memiliki destinasi di Lasiana, kami sedang membangun juga 7 pariwisata estate yang bisa menjadi tempat untuk melakukan promosi ekonomi kreatif. Saat ini Bu Ira, jadi di Inde, terutama di Kelimutu, sudah terbangun satu pusat ekonomi kreatif Victory yang didirikan oleh kerjasama Dinas Pariwisata Provinsi NTT dengan pelaku aircraft yang ada di Kelimutu Inde. Jadi dalam proses kami akan menyiapkan juga pusat ekonomi kreatif di Lasiana dengan memanfaatkan gedung yang ada di Lasiana. Saya juga sedang mendorong juga ini Mbak Vero, jadi di kantor dinas itu kan ada tanaman kelor. Kami sedang dorong menjadi destinasi kelor. Produknya kerjasama dengan pelaku UMKM juga, pengolah kelor. Jadi sehingga memang ini satu apa yang diusulkan Ibu Ira itu adalah sesuatu yang sangat strategis, dan inilah sedang didorong oleh Bapak Gubernur sekarang. Seluruh perangkat daerah harus menjadi supporting bagi setiap pelaku UMKM dengan tentu core-nya masing-masing. Kalau Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif akan mendorong bagaimana bukan saja menjadi etalase kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif UMKM, tetapi juga bagaimana menjembatani di manakala misalnya produk Mama Mana ini kita akan nanti verifikasi berapa jumlahnya, kita akan jembatani dengan usaha industri pariwisata, perhotelan, apa yang dibutuhkan, dan bahkan instruksi gubernur menekankan bahwa setiap perhotelan harus memajangkan, harus punya etalase
tentang ekonomi kreatif atau produk-produk lokal UMKM. Dan ini kan cuman karena memang tadi proses mekanisme dan juga kelembagaan memang belum terlalu rapi, Ibu Ira. Ini sedang kita benahi dan target kita di tahun 2021 seluruhnya sudah tersistem. Dan dengan demikian akan ada sebuah jejaring networking yang lebih rapi, bukan saja di dalam daerah tetapi juga kita mendorong bagaimana jejaring itu juga terjadi di seluruh Indonesia melalui diaspora NTT di seluruh Indonesia dan juga termasuk di luar negeri, seperti itu. Baik, jadi itu yang sementara ini sedang dilakukan ya, bagaimana mulai dari stimulus tadi, bahkan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil, bahkan hingga September nanti pajak bahkan sudah diringankan ya, luar biasa. Nah kalau untuk syarat-syarat sendiri nih, untuk bisa mendapatkan stimulus dan juga bisa ikut dalam kebijakan yang diberikan dari Dinas Pariwisata ini, ada syarat-syaratnya begitu, Ibu Ira sudah terdaftar kan? Sudah. Oh sudah. Bagi yang belum, ini karena ada sekitar banyak slot yang masih kosong ya, 50.000 sekian ya. Nah itu adakah syarat-syaratnya? Ya jadi yang itu kan pasti punya usaha ya, jadi iya, usaha pasti terdaftar, ini rata-rata terus punya kelengkapan alamat lengkap ya. Saya pikir persyaratan sebuah usaha kecil, usaha UMKM kan ada, itu saja. Jadi dan ini memang sedang intensif didorong, terutama yang di perkotaan relatif sudah banyak yang sudah terdaftar. Di pedesaan ini yang belum nih. Jadi pedesaan. Jadi untuk itulah memang sedang ditugaskan melalui BRI, melalui Dinas Koperasi UMKM dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Kota dan juga pemerintah desa didorong ini. Bagaimana pelaku-pelaku usaha UMKM ini segera mendaftar di lokasi-lokasi terdekat. Jadi termasuk kantor-kantor BRI yang kebetulan punya kantor-kantor unit-unit di sampai di desa dan kecamatan seperti itu, Bu Vero. Baik, itu ada jangka waktu begitu sampai kapan begitu untuk pendataan ini untuk selesai? Karena kan kalau data belum rampung ini juga persoalan lagi. Ya memang kemarin dibatasi sebenarnya pertengahan September, tapi ya mungkin dengan kondisi yang ada karena kita kan termasuk wilayah yang sangat luas. Jadi, nah ini momentum tadi. Jadi momentum adanya expo business matching dan coaching dalam rangka pengembangan PEN tadi ini sedang disiapkan nanti di Gedung Millennium. Mudah-mudahan tadi seluruh pelaku UMKM dan juga pelaku industri pariwisata bisa terdorong bergerak untuk bagaimana memanfaatkan peluang itu dengan mengajak jejaring yang ada sampai di tingkat desa. Kalau peluang-peluang yang dimanfaatkan itu belum mereka terdaftar sebagai bagian yang mendapatkan stimulus yang disiapkan oleh pemerintah. Baik, itu ternyata jangka waktunya, tapi kita tahu bahwa NTT ini kan juga provinsi yang kepulauan ya. Jadi memang butuh waktu lagi untuk hal itu, tapi semua sudah disiapkan. Bahkan tadi ada expo juga yang disampaikan bagaimana berkumpul, gathering lah ibaratnya ya semua UMKM untuk bisa mendapatkan tadi apa yang sudah disampaikan. Baik, kalau kita kembali bicara mengenai produk, saya ke Ibu Ira dulu nih ya. Kalau kita tahu bahwa kan minat dari tadi disampaikan pasar mulai mengecil begitu ya, menciut dikarenakan dengan pandemi COVID, apalagi kebijakan yang kemarin ya, PSBB dan lain sebagainya. Ini kalau dilihat sendiri minat masyarakat untuk membeli produk-produk UMKM itu seperti apa begitu? Kalau kita lihat mungkin bisa disampaikan juga Ibu Ira, produk yang ada dari Mama Ana ini apa-apa saja begitu? Oke, pertama saya ke jenis-jenis produk. Boleh, kita dulu Pak ya, garis besar ya. Jadi gini, Mama Ana singkatnya ini kita konsepnya Mama Ana ini mengangkat kekayaan lokal ya, bahan baku maupun kearifan yang kemudian kita kemas menjadi produk pangan olahan yang sehat tentunya ya. Oke. Nah, tadi pertanyaannya Mbak, bagaimana tentang tentang minat dari masyarakat untuk membeli begitu. Jadi minat ini gini, tadi kita bicara bahwa tadi sempat kita bicara tentang merosotnya ya, kita ya. Tapi teman-teman UKM ini kita sudah selalu ya di hati ini kita tahu bahwa gini, apa ya Pak ya, masa kagetnya itu tidak bisa lama-lama Pak, tidak bisa lama-lama ya gitu. Dan satu, kita selalu percaya, saya selalu percaya bahwa semua itu punya dua sisi mata uang. Di mana ada satu yang turun, pasti ada satu yang naik. Jadi kita fokus kepada apa yang bisa kita naikkan dan itu benar terjadi Pak. Contohnya gini ya, teman-teman kita banyak kontak. Jadi sebelum masa pandemi ini, kita kan dengan rutinitas kita. Ya, dan kadang-kadang kita melihat juga bahwa rutinitas ini hati-hati juga bisa membunuh kreativitas.
Jadi banyak yang kita abaikan dulu. Nah begitu masa pandemi kita seperti kepepet ya, harus nyari sesuatu yang baru. Harus inovasi baru baik market maupun produk. Nah itu kita lakukan. Dan itu terbukti, mudah-mudahan jalan terus tapi saat ini efektif ya. Jadi kita sekarang contohnya dari Mama Ana sendiri kita dapat sampai saat ini ada 2 perusahaan Pak yang menengah lah ya di daerah Jabodetabek dan Tangerang yang mempercayakan produksi produknya menggunakan bahan baku kita. Jadi mereka tertarik sama produk Mama Ana. Tapi mereka minta untuk market sana tolong diproduksi. Dan ini sampai ada satu yang kita agak sedikit keteteran juga Pak produksinya. Jadi minat produk-produk daerah itu, kita ingat bahwa daerah besar seperti Jakarta, Surabaya itu bukan daerah produsen. Kita harus jadi pemasok ke mereka. Nah peluang itulah yang kita paling tidak saya coba tangkap, kita komunikasikan. Jadi dulu yang lembaran-lembaran tertutup itu, sekarang kita korek-korek lagi nih. Karena begini Pak, bisnis-bisnis di sana pun dinamika kan besar juga. Apa yang dulu supply ke mereka mungkin sekarang turun, mereka juga pengen sesuatu yang baru. Nah kita melihat, kita tawarkan kepada mereka, hey ini ada produk ini loh. Nah begitu konsepnya masuk, pasti apa yang kita jual itu, bukan pasti tapi kemungkinan besar akan disambut dengan baik. Dan itu kita alami sendiri. Kita dapat 2 klien perusahaan tadi yang lumayan lah untuk, dan kita berharap ini bukan hanya di masa ini aja, bagaimana sekarang tugas kita menjaga, melayani mereka dan menjaga dengan terus menjaga kualitas tadi Pak Wayan sampaikan ya, kemudian juga berinovasi gitu ya, jadi kita approach mereka dengan aktif lah gitu. Betul, wow, ini kalau semua UMKM seperti Ibu Ira ini pasti bakalan luar biasa kita ya NTT ya, maju semua UMKM-nya. Ini produk-produknya saya lihat cukup beragam ya Ibu Ira, ini apakah hasil dari inovasi kreativitas tadi? Ya, salah satunya. Jadi gini, konsepnya Mama Ana ini, kita tahu kita kecil ya Pak ya, jadi kita harus sadar diri saya ini bahwa saya bisa menggunakan bahan baku yang sama dengan apa yang pabrikan besar gunakan ya. Tapi kita harus punya keunggulan sendiri. Kalau tidak kita akan kalah dengan harga, ya Pak ya. Nah karena gini, kalau kita bandingkan sama pabrik-pabrik besar, itu karena kapasitas mereka besar, mereka bisa tekan di harga. Nah kita tidak bisa bermain di harga, dan saya memang tidak memilih bermain di red ocean. Kalau kita perang-perangan harga selalu jawabannya selalu ada yang lebih murah dari kamu, ya. Nah jadi apa yang kita angkat di sini semuanya ini dari sumber bahan baku ataupun sumber kearifan lokal Pak. Contohnya ada produk tar susu. Boleh Mama diperkenalkan, Ana ya. saya ambil ya. Ya, nah kenapa kita angkat tar susu gini ya? Mungkin kalau Pak Wayan juga tahu, kalau kita ke Manado kan ada kelapa tart Manado, ya kan? Di Ambon, di Medan, Kupang ini, NTT ini apa sih tart yang paling khas? Ini kita angkat karena kekayaan budaya. Ini tradisi, tar susu ini adalah tart paling populer di masyarakat NTT. Tapi kita kemas dengan baik sehingga layak dibawa sebagai duta daerah, layak sebagai oleh-oleh ya. Nah kemudian ada juga produk olahan kacang tanah, tapi kita olah dengan kita panggang tanpa minyak, kemudian kita berikan bumbu-bumbu yang semuanya local source. Ini kenari Pak dari Alor. Kenari dari Alor ya. Paketannya juga bagus kemasannya ya. Silakan diperkenalkan ini, ya. Pak, ini yang tadi saya sampaikan tentang ada satu perusahaan di Tangerang ya. Perusahaan ini dia eksporter, kemudian memang orientasinya produk-produk organik, mereka tertarik sama produk NTT. Makanya kalau kita bicara peluang, bagaimana kita mempromosikan diri kita. Nah ini yang mereka minta kita produksi Pak untuk mereka, untuk market di Kenari juga ya. Kenari juga. Itu kan tidak banyak daerah penghasil kenari. Tidak banyak ya, hanya 3 di Indonesia ya Pak ya. Luar biasa. Kemudian ada gula semut juga. Ini permintaan dari satu perusahaan di Jakarta, minta maaf. Karena mereka tertarik dengan palm sugar. Rasanya gula palmnya NTT ini khas. Betul. Tidak diproduksi Alami diproduksi di daerah lain di Indonesia. Yang lain kan ada gula Gula aren. Gula aren. Beda rasanya. Beda ya. Gula semut. Nah ini kalau kita di sini bilangnya gula semut lontar timor ya, seperti ini ya. Mungkin ada yang belum tahu begitu kan. Jadi ini ciri khas dari Nusa Tenggara Timur. Bahkan saya lihat logonya ada Hike Timor 1000 ya. Tetap logo NTT-nya di sini ya. Itu logo dari, itu merek untuk produk owner yang di Jakarta khusus. Mereka minta. Wah, luar biasa. Artinya kalau dari sisi keunggulan produk kita punya, buktinya orang luar aja minta Pak. Ini yang termasuk Bu Vero, Mbak Ira, jadi Pak Gubernur minta, jadi kalau bisa hidangan terutama minum kopi, minum teh yang itu sebagian karena kita menghasil gula semut,
maka diusahakan itu yang lebih ditonjolkan gitu. Benar. Jadi ini sedang didorong. Untuk itulah ya kami akan tentu melakukan membangun jaringan bagaimana kalau ini sudah diterapkan menjadi sebuah kebijakan, kesinambungan, quantity, quality itu kan seperti apa? Apakah bisa mensupport seperti itu? Jadi saya pikir ini satu langkah yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh teman-teman di UMKM. Benar, luar biasa. Nah, kalau Ya. Pak Wayan lihat nih kan Ya, variasi produknya ya, ini sangat kan luar banyak biasa. begitu ya. Apakah ini sudah mampu menjawab kebutuhan pembeli khususnya wisatawan begitu ataupun entah itu lokal maupun mancanegara ya, siapa tahu Ya. begitu. Tadi kita ada 105.000 105.000 ya pelaku UMKM. Pasti variasi produknya luar biasa. Dan tadi memang ke depan dengan kan selama ini memang belum payung hukum untuk men-trigger, mendorong seluruh industri itu. Jadi kan yang didorong Bapak Guru sekarang membangun sebuah ekosistem pariwisata, Mbak. Artinya seluruh harus terlibat, rantai pasoknya harus dari dalam. Dan itulah peran UMKM itu menjadi sangat strategis, menjadi bagian penting dari pariwisata. Di dalam pariwisata yang didorong ke depan adalah tentu tadi destinasi pariwisata, budaya ya, dan tari-tarian, dan yang terakhir tentu kuliner yang dihasilkan oleh teman-teman di UMKM dan ekonomi kreatif seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita sudah sempat lihat logo dari sana begitu ya. Kalau untuk hak paten branding sendiri, bagaimana dukungan dari pemerintah juga dan UMKM sendiri, bagaimana Ibu Ira? Untuk hak paten branding sendiri. Ya, memang sosialisasi untuk mematenkan merek dagang itu sudah sering sekali kita terima bantuan support dari pemerintah, sosialisasi ya. Dari sejak 6 tahun kita berdiri sudah sering. Hanya ini tahun ini kita belum ada karena mungkin kepotong Covid ya Pak ya. Tapi teman-teman UKM itu sangat paham tentang apa ya, bukan keharusan tapi sebaiknya ya, kebaikan, keunggulan, keuntungan daripada mendaftarkan. Nah, untuk Mama Ana sendiri kami memang udah dapat hak paten merek Mama Ana 3 tahun yang lalu. Nah, kemudian ini pas waktu minggu lalu nih Pak, jadi sekarang kan ini kita logonya hijau. Kami rebranding nih Pak, karena memasuki era baru ini kami pikir sesuatu harus yang baru kami tawarkan. Sekarang nanti kalau ke depan Bapak, Ibu ataupun pemirsa ya menemui logo Mama Ana merah nanti ya, merah berani ya, merah berani. Ini baru minggu ini kita baru final kita punya logo, tapi sudah saya sampaikan ke RRI Net ya. Ya. Terima kasih sekali kesempatannya. Sekaligus memperkenalkan logo baru betul, kami betul. ya. Kita tunggu nanti ya sekaligus dengan produknya, lihat logo barunya kan jadi bangga juga ya kalau seperti itu ya. Satu lagi nih Mbak, Iya. logonya ini dikerjakan sama tim kreatif anak-anak NTT juga. Wow, luar biasa. 4 jempol ya saya untuk anak-anak NTT. Tadi sudah disampaikan mengenai hak paten, jadi sudah ya. Dan ini memang terus disosialisasikan. Harus didorong. Harus ada hak paten branding sendiri. Itu penting sekali. Baik, kalau terkait dengan inovasi-inovasi, begitu ya. Saya ke Pak Wayan dulu nih. Seperti apa sih yang dibutuhkan inovasinya untuk bisa terus mempertahankan eksistensi pelaku UMKM supaya produk-produknya tetap diminati dan bahkan dicintai ya. Ini juga untuk upaya memperkuat pariwisata NTT. Ya, jadi yang kita dorong terutama untuk memperbaharui ya, meningkatkan quality dan juga meningkatkan model-model baru produk-produk. Salah satu yang terus kita dorong kan misalnya ada lomba-lomba, ada festival seperti itu. Jadi ini di samping juga kita mendorong terutama sebagaimana disampaikan Ibu Ira tadi, kami sekarang bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan ada PKL, bagaimana mereka menciptakan satu inovasi-inovasi produk-produk karena NTT sendiri dari segi kualitas produk itu sudah luar biasa. Nanti misalnya produk organiknya, karena memang posisi NTT di tengah tadi keterbatasan lahan kering dan kita kekeringan panjang, ada sebuah kekuatan di sana. Produk kita khas dan lebih berkualitas dibandingkan memang di daerah-daerah yang kebanyakan hujannya dan sebagainya. Dan di sini variasi yang menjadi tuntutan atau inovasi produk kemasan dan juga termasuk quality yang sedang kita dorong sejalan dengan tuntutan pandemi tadi, ini harus lebih kita tonjolkan. Saya pikir satu langkah yang luar biasa yang di grup Mama Ana ini artinya membuat satu logo baru, artinya menyesuaikan dengan kondisi yang ada, artinya ada satu era baru, ada sebuah penampilan baru, bukan saja kemasannya tetapi kontennya juga pasti ada value-value lain yang menekankan bahwa produk ini terjamin kualitasnya dan akan meningkatkan tentu yang dibutuhkan konsumen lah, makan produk-produk dari
Mama Ana akan pasti lebih sehat dan sebagainya seperti itu. Ya. Baik, baik. Itu tadi sudah dari segi pemerintah dukungannya, UMKM dengan usaha dan perjuangan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan marketnya nanti ya, khususnya minat dari orang-orang terkait harga dan lain sebagainya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita masih berbicara terkait dengan obrolan budaya pada hari ini, bagaimana menata UMKM dan juga memperkuat pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Tentunya pariwisata diperkuat karena ada UMKM-nya juga. Ini yang punya andil besar ya untuk terus meningkatkan dan memperkuat pariwisata di NTT. Saya masih bersama dengan Pak Wayan dan juga ada Ibu Ira sebagai pelaku usaha kecil menengah UMKM ya. Dan kita masih terus berbicara terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau tadi saya sempat menyinggung ya masalah minat dan pasar, kemudian harga. Nah, ini kita tahu bahwa adanya pandemi COVID seperti ini juga tentunya mempengaruhi minat para pembeli. Nah, kalau pengalaman yang selama ini dilihat, ini kan salah satu tantangan juga sebenarnya Ibu Ira ya. Mungkin bisa disampaikan, saya ke Ibu Ira dulu nih. Tentang harga ya Mbak ya? Iya, dan minat. Oke, harga dan minat ya. Oke, jadi gini, ini agak tarik ke belakang sedikit ya untuk menjawab harga dan minat, kita perlu tarik ke belakang. Jadi gini, UMKM itu bukan hanya sekedar memproduksi jasa atau produk tanpa mengenal pasar. Ya, dia harus tahu produknya, dia harus tahu kemampuannya, dia harus tahu pasar. Minimal kalau tidak mengambil pasar, dia harus create pasar, ya kan? Nah, dari pengalaman saya ya, pengalaman Mama Ana itu, karena kita tahu kalau kita bersaing, ini kita ngomong produknya kan makanan snack ya Pak ya. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, kalau kita bersaing, bermain di orang istilahnya red ocean atau daerah berdarah-darah, itu hanya satu kontrolnya price. Dan saya tahu benar bahwa begitu kita bicara harga, selalu jawabannya adalah ada harga yang lebih murah dari punya kamu. Jadi saya memilih, Mama Ana kita memilih untuk tidak perang harga. Bagaimana caranya? Barang yang kita gunakan, bahan baku, ini semua teman-teman UKM juga gunakan Pak. Mau kacang, mau kenari, tar susu juga banyak yang bikin, gula semut juga banyak sekali ya. Nah, tapi apa yang kita lakukan adalah kita memberi daya pembeda. Jadi bagaimana satu produk itu gampang sekali digoyang ke sisi komoditi, di mana dia akan perang harga, atau kita tarik ke specialty. Nah, tinggal kita mendandani aja produk itu. Seperti itu. Jadi kalau Mama Ana kami berorientasi mainnya mau di Blue Ocean Pak. Jadi kita yang menentukan mendirect pasar. Jadi kita tidak mau kita disamakan atau di apa, selalu ada daya pembeda. Dan setiap produk yang kita keluarkan atau kita ciptakan itu sebelum kita keluarkan pasti harus ada daya pembeda. Kalau sama Mama Ana tidak akan keluarkan. Seperti itu. Luar biasa, tanggapannya gimana nih Pak Wayan sebagai seorang pelaku UMKM yang sangat kreatif dan tetap positif dan bersaing secara sehat ya, ibarat seperti itu. Ya, saya pikir ini satu inovasi dan kreativitas yang luar biasa. Jadi memang penekanannya boleh orang berproduksi yang sama, apalagi di tengah sekarang ya kondisi pasar yang terbatas. Memang yang memberikan daya tarik kan konsumen ini kan selalu mencari sesuatu yang unik dan khas. Dan disinilah Mama Ana kalau bisa memberikan itu, pasti oke, produk sama tapi ada sesuatu yang khas. Entah nanti rasanya, entah nanti misalnya konten yang ada di dalamnya, misalnya kualitas, misalnya seperti sekarang kan orang lagi semua menginginkan sebuah peningkatan kekebalan ya, kekuatan imun ya. Nah, tentu di sini dengan saya pikir pelaku ekonomi kreatif pasti ada bahan-bahan ya yang bisa dimasukkan sebagai bagian dari untuk memperkuat itu. Belum kalau dari segi di situ sekarang rasa juga dibutuhkan, tapi orang cenderung sekarang memilih yang sehat dulu gitu, seperti itu. Dan ini kalau dari produk Mama Ana bisa memasukkan itu, saya pikir itu menjadi pilihan. Mungkin yang lain lebih ketis ke rasa, yang lain mungkin dari sisi misalnya dari sumber produknya atau ramuannya, karena terutama di narasi, di komposisi bahan itu kan di sana akan terlihat beda produk satu dengan yang lain. Sama-sama mungkin kenari, tetapi kan ada bahan-bahan yang pembeda yang hanya dimiliki oleh masing-masing pelaku ekonomi kreatif. Dan ini sangat bagus sekali.
sangat bagus sekali dan bisa menjadi pilihan ya, siapapun boleh minatnya di mana ya, seperti itu katanya Blue Ocean aja ya kita ya Ibu Ira. Kalau Ibu Ira sendiri ke depan untuk Mama Ana, kira-kira ada produk lokal apa yang akan dihadirkan begitu selain logo baru warna merah itu? Ya, sebenarnya dalam akhir bulan ini kita ada satu, tapi masih rahasia ya. Masih rahasia. Tapi tetap konsepnya adalah lokal. Lokal konten. Kami maunya jadi gini, Mama Ana punya konsep satu. Kalau bahan itu bisa di source lokal, kita tidak akan pakai dari luar. Itu konsep kita ya, salah satu aturan di Mama Ana itu. Nah, jadi akhir bulan ini ada satu produk baru, selai mungkin ya, saya langsung sampaikan aja, bahan lokal. Mudah-mudahan bisa langsung 2 varian. Ya. Selai bahan lokal 2 varian. Saya juga penasaran, pasti pendengar dan juga pemirsa RRI penasaran apa ya kira-kira kapan akan di launching? Akhir bulan. Akhir bulan ini ya Pak Wayan, ini. akhir bulan ini nih. Baik, ini kayaknya kita harus mencobanya juga nih ya. Untuk roti bisa ya pastinya ya. Yang pasti sehat juga itu yang utama. Baik. Nah, kalau Ibu Ira juga melihat sendiri sebagai pelaku UMKM ya, konsep seperti apa yang tepat sebenarnya untuk pemberdayaan UMKM sebagai penunjang pariwisata? Konsep yang tepat tuh kayak gimana ya untuk terus diberdayakan UMKM? Saya pikir itu dua perannya ya. Tidak bisa kita bebankan satu sisi dan UMKM pasif. Jadi dari UMKM sendiri kita dituntut untuk terus membenahi diri, memperbaiki produk dan layanan, ya kan? Nah, karena kita berpikir bahwa market itu tersedia di sana, tentang bagaimana kita mengambil mereka. Ada kala juga kita cenderung kebiasaan untuk menunggu ya, tapi sekarang ini di masa yang lebih sangat kompetitif ini Pak, kita bukan hanya menunggu tapi bagaimana kita meng-create market. Nah, itu tantangan tersendiri. Mungkin kalau saya ngomongnya gampang ya, tapi itu jadi PR kita ke dalam juga. Bagaimana kita per produk itu kita harus create market baru. Karena ingat bahwa pada masa pandemi itu, kalau bulan April Mei contohnya untuk Mama Ana, kami kehilangan sampai 90%. Dan untuk ngangkat lagi itu susah. Nah, sekarang ini kita mulai naik tapi banyak yaitu dari market-market baru yang kita coba dobrak dan kita coba buka. Dan ini seperti apa ya, wake up call lah bagi kita. Kayak tadi saya sudah bilang kan, jadi kita ini rutin nih berkreasi selama berapa tahun ya, dengan kita punya rutinitas setiap hari. Jadi kreativitas itu hati-hati, bisa mandek juga. Nah, ini begitu kita ketok sedikit ya, wake up call, bangun seperti itu. Dan ini juga bukan saya saja, tapi teman-teman UMKM pun saya lihat juga rame-rame melakukan hal yang sama Pak. Ya. Baik, jadi bukan hanya di kota tapi juga di desa, di pedalaman itu juga mereka sementara sedang berjuang keras bagaimana berkreatif untuk bisa terus memperjuangkan produk-produk yang ada ya para UMKM. Nah, kalau Pak Wayan melihat sendiri untuk penempatan pelaku UMKM di daerah-daerah strategis pariwisata ini seperti apa yang Bapak lihat? Jadi memang salah satu sekarang yang kita dorong ya, pembangunan pariwisata itu 3 komponen kunci tadi. Daerah wisata itu destinasinya, atraksinya sudah ada, dia akan lengkap kalau tadi ada dukungan dari sisi seni budaya ya, tari-tarian yang kita dorong. Dan akan sangat lengkap kalau ada produk-produk UMKM tadi. Karena orang pulang tidak mungkin bawa penarinya kan, dia akan bawa produk-produk ekonomi kreatifnya, produk-produk UMKM itu yang dibawa. Dan biasanya sekarang dengan kita melakukan promosi, jadi misalnya dia akan menginap di satu hotel ya, dia akan menanyakan ada nggak misalnya seperti kenari Mama Ana misalnya, kalau sudah terkenal dia akan tanya. Nah, ini kan bagi pemilik hotel itu kan ke depan dengan mendapat informasi seperti itu. Kalau satu kali misalnya wisatawan tidak mendapatkan apa yang diharapkan, kan bisa juga dia beralih ke hotel lain gitu. Dan untuk itulah kemitraan antara industri pariwisata dengan UMKM ke depan adalah berwajib dan harus gitu. Karena dia akan saling mendorong misalnya apa yang menjadi minat wisatawan yang akan menginap di satu hotel misalnya. Apa yang paling dibutuhkan? Dia akan kolaborasi. Jadi UMKM akan didorong, oh kira-kira ini yang dibutuhkan dengan tes seperti apa gitu. Nah, ini harus dilakukan ke depan dan kami Dinas Pariwisata sedang dalam proses mendorong itu. Sehingga akan ada kerjasama, kolaborasi karena tidak akan ada sebuah kegiatan kepariwisataan ke depan berprospek baik ya, apalagi pendekatan kita ke CBT ya, community based tourism, di mana akan terdorong semua konten-konten ini sebagaimana yang
Ibu Ira sampaikan lah, konten-konten lokal itu yang harus lebih didorong sebagai bagian penting yang harus menjadi penarik kunjungan wisatawan. Baik, berarti kalau dilihat tadi memang itu yang harus segera dilakukan, bahkan sementara diusahakan ya, diproseskan, dan kita berharap kedepannya terjadi sehingga tidak sia-sia juga ya, bisa menggunakan produk-produk lokal kita, UMKM ini tentunya. Nah, kalau yang menjadi harapan dari Pak Wayan sendiri nih terkait UMKM sebagai penunjang pariwisata khususnya di bidang ekonomi kreatif. Ya, jadi langkah yang sudah dilakukan sudah sangat luar biasa. Jadi tugas saya sekarang, Bu Vero, sebagaimana yang diharapkan Ibu Ira tadi, saya akan mencari, membuka dan mendorong adanya ruang-ruang pasar yang berkesinambungan. Jadi misalnya di destinasi-destinasi akan kita dorong adanya gerai-gerai ekraf yang akan mempromosikan hasil UMKM. Dan mungkin yang paling dekat nanti Bu Ira, jadi kalau memang memungkinkan, ayo kita gunakan peluang gerai yang ada di Lasiana sebagai media untuk mempromosikan bahwa ada produk Mamana yang dengan varian-varian yang begitu banyak. Dan ini kan bisa jadi jalan masuk juga bagaimana terutama terutama industri pariwisata di NTT lebih mulai terdorong menggunakan produk-produk kita. Termasuk yang lebih penting, kita kan punya pasar 5,4 juta pasar. Artinya penduduk NTT kan 5,4. Kita punya pasar seperti itu. Bagaimana pasar ini mencintai produk kita dulu. Dengan tadi lebih memperkenalkan apa sih keunggulan dari komposisi setiap produk yang ditawarkan UMKM. Ini kan karena kecenderungan kita ini belum kita dorong, belum terlalu banyak kita sosialisasikan untuk bagaimana agar masyarakat, terutama pasar lokal ini lebih mengedepankan produk kita seperti itu, Bu Vero. PR-nya ya ini ya buat kita, ada gerai-gerai juga yang nanti akan disiapkan di setiap destinasi wisata yang bisa dipergunakan oleh UMKM untuk bisa tentunya berdagang begitu ya, untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di tengah pandemi COVID-19. Saya ke Ibu Ira lagi, apa yang harus kita lakukan Ibu Ira untuk bisa mempertahankan eksistensi produk-produk lokal khas UMKM NTT? Pastinya kan juga tidak mudah ya itu. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Jadi yang harus dilakukan pertama dari kewajiban dari kita sendiri ya Pak ya, sebagai pelaku usaha, minimal mempertahankan atau memperbaiki. Kemudian inovasi itu penting ya, karena jangan kembali lagi tadi di awal kita dibicarakan betapa sempitnya market sekarang ya, betapa kompetitifnya, bahwa di NTT ini bukan kita berkompetisi sesama kita saja, tapi ingat produk dari luar pun masuk ya kan. Kemudian jangan lupa juga produk pabrikan. Kita ngomong aja misalnya kacang ya, kalau kacang produksi UKM hampir bisa dipastikan harganya pasti lebih tinggi Pak, karena biaya produksinya lebih tinggi dari pabrikan. Nah jadi tantangan kita besar sekali ya, dari pabrik dari luar, kemudian dari sesama UKM ya. Nah jadi inovasi, itu kekuatan untuk inovasi itu memang tidak mudah sih ya, kalau kita ngomong gini enak ya, tapi memang itu yang saya dan teman-teman pelaku UKM tiap hari kita mikirin apalagi apa, karena kita pengen gini, marketnya kecil, kita pengen berebut ya. Kalaupun kita tidak berebut, minimal kita create keinginan dari market itu untuk, kalau hanya ngambil market kadang-kadang susah, tapi create itu memperluas pasar. Itu tantangan buat kita. Luar biasa. Wow, tidak terasa perbincangan kita sangat menarik sekali ya. Saya sebenarnya belum ingin mengakhiri, tapi karena berhubung waktu juga, mungkin yang terakhir juga kembali ke Bu Ira, mungkin apa yang bisa disampaikan statementnya kepada para UMKM di luar sana sebagai pelaku UMKM juga. Begitu, apa yang harus dilakukan di tengah pandemi tatanan kehidupan baru ini untuk COVID-19 ini? Untuk teman-teman UMKM di seluruh NTT ya, kita terus berinovasi. Memang saatnya ini tidak mudah ya, kita berinovasi, kita tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian mungkin dari saya bukan sebagai guru tapi sebagai sesama teman UKM ya, coba kita ciptakan hal-hal yang baru ya. Dengan market yang lebih kecil ini kita lebih agresif lah dengan produk yang baru, dengan bisa menawarkan sesuatu yang baru kepada pasar, bukan hanya pasar di NTT saja, tapi coba kita bisa juga pasar di luar yang lebih besar seperti itu. Dan mungkin ke pemerintah boleh ya. Terima kasih untuk Pak Wayan ya. Tadi ada rencana kolaborasi yang baik sekali untuk memperkuat UMKM ini di masa new normal ini, dan kita antusias sekali Pak. Pasti teman-teman yang dengar di rumah ini lagi nonton pasti antusias sekali, dan kita tunggu ya Pak ya. Terima kasih banyak.
Iya. Bu Vero juga Terima kesempatannya. kasih Bu Ira. Kalau dari Pak Wayan sendiri silakan Ya, disampaikan. jadi perjalanan panjang dari UMKM kan kita mengalami kondisi di masa pandemi, ada down ya, jadi ada efek yang luar biasa. Tentu kita berharap jadi perjalanan panjang sudah dirintis itu jangan stagnan bahkan mati gara-gara tantangan kita hadapi. Harus jadikan momentum ini sebagai sebuah upaya bangkit kembali melalui langkah-langkah lakukan inovasi dan kolaborasi. Nah, pemerintah provinsi terutama melalui dorongan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sudah pasti ingin bagaimana mengisi sisi-sisi lemah yang dirasakan. Jadi untuk itu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya Ibu Rira dan kawan-kawan kejar kami. Apa yang kami harus lakukan? Jadi artinya kami juga perlu diberikan input, berikan masukan sehingga apa yang dirasakan menjadi titik lemah bisa diisi oleh dukungan-dukungan pemerintah provinsi. Dan saya pikir Bapak Gubernur termasuk yang sangat cepat mengambil keputusan manakala itu memberikan prospek bagi percepatan pemulihan ekonomi Nusa Tenggara Timur yang sedang didorong untuk menjadi tetap yang memberikan kontribusi baik bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih juga saya mau mengucapkan sekali lagi kepada Pak Wayan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif ya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami, juga Ibu Ira sebagai pelaku UMKM Mama Ana yang juga sudah hadir bersama dengan kami. Semoga tentunya harapan kita bersama ya pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita berharap bahwa dengan geliat pariwisata yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu ini bisa menjadi sektor pendorong untuk UMKM, tentunya guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dan kita tentunya juga berharap UMKM lokal yang ada di NTT akan mampu berinovasi untuk memberikan sebuah branding yang baik untuk pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Saya Veronica, selamat malam dan salam Flobamora. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.